Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 3, ini ceritanya katanya tentang ini ya, profesi membuat konten pada media sosial makin menjamur. Jadi profesi sebagai konten itu semakin menjamur ya, sebagai pembuat konten atau konten kreator gitu. Nah, terus hasil penelitian menyebutkan bahwa makin banyak jumlah pembuat konten belum diimbangi dengan kualitas konten yang dihasilkannya. Pembuat kontennya banyak tapi belum diimbangi dengan kualitasnya ya. Kalau ditanya 2 simpulan, berarti teman-teman pertama dia simpulan apa tuh namanya, harus ada di dalam teksnya ya, kayak gitu teman-teman. Jangan cuman berkaitan doang, tapi usahakan ada di teksnya dulu gitu. Itulah yang membedakan dia dengan pernyataan mendukung atau tidak. Sekarang kita lihat ya, pelatihan tentang pembuatan konten yang berkualitas kurang diminati. Ini nggak ngomongin tentang pelatihan konten, ini ngomongin kalau konten kreator semakin menjamur ya. Jadi nggak ngomongin tentang pelatihan, jadi yang satu tuh kurang pas. Jadi yang ada opsi satunya kita eliminasi. Masyarakat selalu terhibur oleh konten media sosial yang dihasilkan oleh pembuat konten. Nah, di sini kan makin menjamur, berarti ibaratnya ada ininya dong, ada apa tuh namanya, pelanggannya ya, yang nontonnya ibaratnya gitu. Tapi di sini si masyarakat itu ya, ada kata selalu teman-teman, kita nggak bisa menjamin nih, ini kan selalu tuh berarti sesuatu yang mutlak ya, jadi kurang pas karena ada kata selalunya. Oke, jadi kita eliminasi juga yang 2. Lalu yang 3, banyak konten media sosial tidak sesuai dengan norma etika sosial. Di sini sih dibilangin belum diimbangi dengan kualitas kontennya ya. Tapi apakah apa tuh namanya? Apakah belum diimbangi kualitas ini sama artinya dengan tidak sesuai dengan norma etika? Belum tentu ya. Kan kalau tidak sesuai dengan norma etika tuh udah jelas-jelas negatif. Kalau ini belum imbang aja kualitasnya, bisa jadi dia tidak terlalu bermanfaat tapi nggak buruk juga gitu teman-teman. Maaf ya, kayak misalnya kayak apa tuh namanya, konten A Day in My Life itu kan sebetulnya nggak ada manfaatnya juga ya buat apa, tapi kan itu kontennya kalau nggak aneh-aneh itu kan belum berarti melanggar norma dan etika ya, tidak sesuai norma etika belum tentu gitu. Jadi yang 3 itu belum tentu gitu. Jadi ibaratnya kita jangan langsung ngejudge kalau kualitasnya belum imbang, nggak berarti dia langsung buruk teman-teman, kayak gitu. Jadi kurang pas juga. Nah, berarti tinggal tersisa yang ini ya, 4 dan 5. Makin banyak orang menjadi pembuat konten kreator, bener ya, kan makin menjamur tuh makin banyak karena penghasilannya menggiurkan. Nah, ini kan nggak dibahas kan penghasilan menggiurkan, kok bisa nih teman-teman, ini kata awalnya aja profesi. Oke, profesi bukan cuman hobi ya. Kalau profesi pasti ada hubungannya sama penghasilan gitu. Jadi banyak orang yang mau nih berprofesi jadi pembuat konten atau konten kreator, ya pasti profesi ada hubungannya sama penghasilan ya, makanya yang 4 itu benar. Lalu 5, konten media sosial yang dihasilkan oleh pembuat konten menarik perhatian masyarakat. Tahu dari mana dia tahu dari mana kalau konten yang dihasilkan itu menarik perhatian? Buktinya ya, buktinya itu makin banyak pembuat konten, berarti kan ada nih, si pasarnya tuh ada gitu. Kalau masyarakatnya pada gak menarik, ya mereka juga buat apa masuk ke apa tuh, konten kreator, terjun ke dunia konten kreator. Berarti kan ada pasarnya. Pasar itulah masyarakat. Masyarakat itu apa tuh namanya, tertarik sama konten-konten yang ada gitu ya. Sebetulnya teman-teman yang 5 ini mirip sama pernyataan 2, tapi tadi 2 itu kurang tepatnya karena ada kata selalu ya. Jadi kita pilihlah yang 5 yang lebih pas. 2 dan apa tuh jadinya 4 dan 5 ya.